Disindir ESPN, dibela supporter, diangkat ranking FIFA, Kluivert dan Indonesia bikin dunia terkejut. Dari ejekan jadi kebanggaan, timnas Indonesia terus melaju. Kini Jepang pun tak bisa mengabaikan kekuatan baru Asia yang bernama Garuda. Simak ulasan selengkapnya berikut ini. Dari tanah air hingga negeri Sakura, bukan biasa, ini misi suci. Kami nyanyikan lagu untukmu Garuda. Ya, media ESPN NL secara khusus menyoroti pilihan busana Kluivert yang dinilai kurang pas untuk menghadapi cuaca panas dan lembab di Jakarta. Pada babak pertama kontra Cina, Kluivert terlihat mengenakan kemeja putih yang dengan cepat basah karena keringat akibat cuaca panas dan lembab. Ia kemudian mengganti pakaiannya dengan kaos berkerah berwarna hitam di babak kedua. Biru muda adalah pilihan yang kurang cerdas dalam cuaca seperti ini, tulis ESPN. Beberapa media Belanda lainnya juga menggarisbawahi bahwa Kluivert tampak belum sepenuhnya memahami kondisi cuaca di Jakarta. Hal ini dianggap sebagai kekeliruan kecil yang menarik perhatian, terutama mengingat Kluivert merupakan pelatih asing yang relatif baru menangani timnas Indonesia. Meski insiden kostum menjadi perbincangan hangat, performa timnas Indonesia di lapangan tetap tangguh. Gol tunggal dari Ole Romeni melalui tendangan penalti mengamankan kemenangan atas Cina. Dengan demikian, insiden kostum tersebut tidak memengaruhi performa tim secara signifikan. Sebaliknya, Kluivert justru mampu menunjukkan kemampuan adaptasi dan strategi yang efektif dalam menghadapi lawan. Kalian ada saran outfit buat Coach Patrick nggak nih? Tulis di komentar ya. Biasa, ini misi suci. Kami nyanyikan lagu untukmu Garuda. Ranking FIFA kini naik ke atas. Dunia mulai kenal warna kita. Bukan soal gaya tapi perjuangan. Ini tentang mimpi dan keyakinan. Jepang pun terdiam melihat ribuan suara kami mengguncang stadion. Kemenangan. Dukungan penuh untuk timnas Indonesia akan kembali bergema, kali ini di Osaka, Jepang. Sebanyak 85 anggota komunitas supporter La Grande Indonesia dipastikan akan hadir langsung di Suita City Stadium Osaka Selasa 10 Juni 2025 untuk mendukung skuad Garuda menghadapi Jepang dalam laga penentuan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini bukan tur yang berangkat ke Osaka 85 orang. Tegas Presiden La Grande Indonesia Unggul Indra. Unggul menjelaskan bahwa keberangkatan mereka telah dipersiapkan secara matang. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan laga krusial, tetapi membawa semangat dari tanah air untuk menyulut semangat para pemain Garuda di Suita City Stadium. Tak hanya itu, gelombang dukungan juga akan datang dari para WNI yang tinggal di Jepang. Berdasarkan data terakhir per Desember 2024, terdapat sekitar 199,824 WNI yang menetap di negeri Sakura. Banyak di antaranya diyakini akan memadati stadion dan mendukung perjuangan tim kebanggaan tanah air. Meski dalam laga sebelumnya saat menghadapi China di Jakarta, La Grande Indonesia sukses mencuri perhatian lewat koreografi megah bertema Kesatria Penghancur Tembok Besar China. Kali ini mereka tak membawa perlengkapan besar ke Jepang. Enggak, kami nggak bawa banyak perlengkapan, ujar Unggul. Namun bukan berarti laga di Osaka tak akan dihiasi aksi visual. Koreografi akan tetap ada, tetapi akan digarap langsung oleh komunitas supporter Garuda yang bermukim di Jepang. Pertandingan melawan Jepang menjadi laga hidup mati untuk Indonesia di fase grup. Supporter yang datang langsung membawa semangat tak hanya sebagai penonton, tapi bagian dari perjuangan menuju panggung dunia. Osaka pun bersiap menjadi saksi dari kobaran semangat merah putih yang tak pernah padam. Dan tak bisa dipungkiri, Jepang pun kayaknya akan kaget dengan ribuan supporter timnas Indonesia yang melumpuhkan Osaka. Dari tanah air hingga negeri Sakura, bukan biasa, ini misi suci. Kami nyanyikan lagu untukmu Garuda. Ranking FIFA kini naik ke atas. Dunia mulai kenal warna kita. Bukan soal gaya tapi perjuangan. Ini tentang mimpi dan keyakinan. Jepang pun
Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert tetap menargetkan hasil maksimal saat menghadapi Jepang di laga terakhir Grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, meski duel ini hanya bersifat formalitas. Ketua Badan Tim Nasional, BTN Sumarji, menegaskan tidak akan ada rotasi pemain dan menyatakan harus meraup poin penuh di Osaka. Kami harus tetap mengupayakan untuk dapat poin di sana. Pertandingan ini dianggap penting karena dapat memengaruhi posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA. Kemenangan atas Jepang akan menambah GLAS 21, 58 poin FIFA, sehingga akan membuat Indonesia naik ke peringkat 110 dunia mendekati Vietnam. Jika hanya imbang, Garuda tetap mendapat SLAS 9, 8 poin dan bisa naik ke posisi 115. Namun jika kalah, Indonesia akan kehilangan 3, 42 poin dan turun ke peringkat 119 dunia. Meskipun Jepang menjadi lawan berat, peluang mencuri poin tetap terbuka. Tim Samurai Biru diprediksi menurunkan pemain lapis kedua, seperti saat mereka kalah 0-1 dari Australia di laga sebelumnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh skuad Indonesia, termasuk oleh Romeni dan rekan-rekannya, untuk meraih hasil terbaik di Stadion Suita. Namun hingga pekan kelima putaran ketiga sebelumnya, Indonesia telah memainkan 4 laga tandang. Dari keempat laga itu, skuad asuhan Patrick Kluivert mencatatkan 2 hasil imbang dan 2 kekalahan. Statistik ini menyoroti satu hal yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia belum berhasil mencuri 3 poin di laga tandang. Lebih lanjut, catatan defensif Indonesia juga menunjukkan celah yang perlu diperbaiki. Dalam 4 laga tandang, gawang Indonesia kebobolan 10 gol atau rata-rata 2 hingga 5 gol per pertandingan. Angka ini menunjukkan masih besarnya tekanan ketika bermain di kandang lawan. 10 Juni nanti bertandang ke markas Jepang, mampukah Garuda mencuri 3 poin perdana? Mudah-mudahan mendapatkan hasil maksimal ya. Amin.